Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana kabarnya teman-teman sekalian, lagi panas ya. Ini mulai panas teman-teman ya. Nah, sudah ndak hujan ya, hari ini sudah ndak hujan, tapi panas sih ndak karu-karuan teman-teman ya. Panas sih ndak karu-karuan. Ini di Pasuruan ya. Kalau di Malang mungkin ya dingin lah ini. Teman-teman sekalian lagi ya, itu intermezzo ya. Kajian materi kali ini tentang apa yang harus Anda lakukan ya ketika Anda ini terindikasi gangguan sihir. Langkah awal apa yang harus Anda lakukan ya, karena teman-teman sekali lagi, ketika kita ini terkena sihir, ketika kita terkena teluh, santet dan sebagainya, itu tidak kroso teman-teman, tidak kroso ya. Saya terkena sihir itu tidak kroso ya. Kroso itu lewat hancur ya. Kalau kita ini sudah hancur lebur ya, keuangan hancur, kesehatan hancur ya, rumah tangga hancur ya, semuanya hancur wis, pokoknya wis gak tersisa wis. Semangat hancur, apa meneh wis, pokoknya kabeh hancur. Jadi ibaratnya uang itu melaku uang tok gitu lho ya, melaku uang tok ambek kelambi kantil ya. Itu orang terkena sihir itu seperti itu ya. Kalau Anda sudah merasakan seperti itu, berarti sihir Anda harus ekstrim gitu ya. Loh ya, apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami hal itu? Apa yang harus dilakukan untuk pertama kali? Ya Anda harus sadar gitu loh ya. Biasanya Anda sadar. Nah, ketika Anda sudah sadar terkena sihir dan sadar, itu biasanya sudah hancur semua ya. Tapi Anda tidak perlu berkecil hati ya. Teman-teman sekalian lagi tidak perlu berkecil hati ya. Kita harus berpikir positif. Pertama yang harus Anda lakukan adalah berpikir positif ya. Tuhan memberikan izin ya, seseorang menyakiti saya lewat dukun ya, itu ada sesuatu yang harus saya perbaiki di dalam diri saya. Kalau Anda bisa berpikir semacam itu ya, maka akan mudah ya. Anda untuk bangkit, Anda untuk kembali sukses itu akan mudah. Tapi kalau Anda tidak berpikir seperti itu ya, mengeluh, stres, depresi, wah tambah berat. Masalah Anda akan semakin berat, masalah Anda akan semakin sulit untuk dihilangkan. Tidak percaya, cobaan ya. Banyak ya kasus-kasus sihir, kasus-kasus teluh, santet itu ndak sembuh gitu ya. Ndak cukup sembuh dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, bahkan bertahun-tahun ya. Saya juga ngalami sendiri gitu. Jadi ndak sembuh-sembuh ya. Karena apa? Kita berpikiran negatif ya. Tapi ketika kita pikiran positif, kita tidak akan mempedulikan itu sihir, itu teluh, itu santet. Kita fokus di dalam memperbaiki diri. Ya, ibarat kita itu ya, jika terkena sihir itu ibarat kita itu rejek-rejek gitu. Ya. Yang perlu Anda lakukan adalah benahi ibadah Anda. Kalau muslim ya, sholatnya dibenahi. Isya subuh lohor asar maghrib. Kalau isya subuh lohor asar maghribin ndak misalkan, ya tetap aja tidak sembuh-sembuh ya. Jadi ibarat ketika Anda terkena sihir, ketika Anda terkena teluh, santet ya, pertama yang harus Anda lakukan adalah jaga ibadah Anda. Jangan sampai tidak dilakukan ya. Jaga ibadah Anda ya. Kalau Anda tidak menjaga ibadah ya wis berantakan. Nah, ketika ibadah Anda sudah Anda jaga, untuk mempercepat supaya sihir teluh santet itu bisa pergi, tambahi dengan tirakat ya. Ibadah itu mempertahankan energi Anda supaya tetap positif ya. Tirakat itu memperbesar energi positif yang ada di dalam diri Anda. Nah, jadi fokus di sana, fokus ibadah, fokus tirakat bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Nanti lama kelamaan sihir teluh santet itu akan lemah.
Ya, ya ibarat itu ngerijeki itu titik-titik ya teman-teman ya. Titik-titik membusuk ya. Misalkan Anda nulis pakai pulpen ya. Terus Anda hapus kan angel ya. Lepet telot dan pena ya. Anda hapus pakai pulpen ya pelan-pelan. Ya, sampai bersih. Ya, kenapa lama? Karena sihir yang ada di dalam tubuh Anda ini sudah bertahun-tahun. Itu yang membuat lama itu seperti itu gitu. Ya. Semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi ya. Sehingga teman-teman tahun Senin Legi ini tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Anda terkena sihir, pertama kali yang harus Anda lakukan adalah benahi ibadah Anda. Ya, itu yang perlu Anda lakukan. Ibadah sudah jalan, ibadah sudah bagus, tambahi dengan tirakat. Ya. Terus lakukan itu, lakukan perbaikan itu. Tidak usah dipedulikan hasilnya. Ketika proses Anda benar, maka hasilnya akan maksimal. Rumusnya di situ saja. Ketika proses Anda benar, hasilnya akan maksimal. Maka Anda harus bisa memaksimalkan proses Anda. Ya. Maksimalkan proses Anda semaksimal mungkin. Ya. Ya. Paham ya? Jadi itu yang harus Anda lakukan. Ibadah. Ya. Tambahi dengan tirakat. Tirakatnya giat ya. Terutama puasa ya. Karena sihir itu bisa melalui makanan, bisa melalui udara, banyak ya. Media 4 anasir itu ya. Udara ya. Air, api, tanah ya. 4 anasir itu bisa melalui itu ya. Tapi kebanyakan sihir itu ya teman-teman, itu dilakukan oleh orang terdekat. Kebanyakan menggunakan unsur makanan ya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya sihir itu berhubungan dengan makanan, maka kita harus melakukan puasa ya. Sering-sering puasa. Supaya apa? Supaya sihir yang ada di dalam tubuh Anda itu lemah, tak bertenaga. Itu yang harus Anda lakukan ya. Silakan dipraktekkan ya. Kalau Anda terkena sihir, teluh santet, langkah yang perlu Anda lakukan adalah ibadah dikencengno, jangan sampai ditinggalkan, puasa ditambah, wirid dikai. Tidak perlu Anda bingung tidak keluarnya makhluk halus di dalam tubuh Anda. Tidak perlu bingung di situ ya. Ketika energi Anda ini positifnya lebih banyak, pasti akan keluar dengan sendirinya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.